Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lur, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Jadi di sini saya bakalan bikin video, salah satunya yaitu tips dan trik supaya teman-teman itu bisa lolos atau dilancarkan pada saat wawancara proses magang ke Jepang ya. Karena banyak banget yang nanya gimana sih bang prosesnya gitu kan, proses magang ke Jepang gitu. Terus biayanya itu berapa gitu kan, belajarnya berapa lama gitu kan. Nah di sini saya bakalan bahas mengenai ini dulu ya, tips dan triknya supaya teman-teman bisa lolos interview. Nah di poin pertama, sesuai pengalaman saya ya yang saya dapatkan, karena dulu alhamdulillah saya itu lolos tes interview user hanya 1 kali ya. Kadang kan di beberapa tempat itu teman-teman saya juga kadang nyampe 2 kali 3 kali itu lolos, gagal mulu ya, karena mungkin belum rezekinya juga. Nah jadi ini yang saya terapkan sebelum tes interview user ya. Yang pertama itu kita harus minta izin sama orang tuanya dulu ya, minta izin atau minta doanya dulu sebelum tes interview user supaya dipermudahkan dan diperlancarkan gitu. Walaupun kita udah diizinin, tapi alangkah baiknya kita minta doanya lagi ya sebelum tes interview user. Nah kemudian yang kedua, kita harus mempersiapkan diri ya lur. Jadi mempersiapkan diri itu dalam segi bahasa juga kita harus persiapkan ya. Oke, itu yang harus dipersiapkan. Nah kemudian selain itu kita harus mempelajari budaya-budaya Jepang atau mengenali budaya Jepang ya seperti apa gitu kan. Nah di poin yang ketiga, kita harus dekat dengan senseinya gitu ya, harus dekat dengan senseinya, itu buat nilai plus kita juga pada saat belajar di LPK gitu ya. Kemudian selain itu aturan-aturan yang ada di LPK kita harus taati gitu ya, jangan pernah dilanggar, karena kalau kita udah naatin aturan-aturan yang ada di LPK tentunya kita bakalan disiplin ya, tentunya bakalan disiplin. Nah kemudian pada saat mau interviewnya lur, kalau nama kita sudah dipanggil nih ya, kalau udah dipanggil misalkan nih nama teman-teman siapa, si A. Nah pas pada saat masuk kita harus memberikan kesan yang baik ya, karena orang Jepang itu melihat kita dari segi dari atas ke bawah lur. Jadi yang pertama itu dari kerapian juga. Usahakan teman-teman itu pada saat interview memakai ini dasi gitu ya supaya rapi. Nah setelah itu kan teman-teman bakalan disuruh jikosoka ya, atau perkenalan diri. Perkenalan dirinya itu biasanya itu formal, biasa-biasa aja gitu kan, nama, hobi, alamat gitu kan, terus pengalaman kerja gitu lah. Saat jikosoka usahakan teman-teman itu suaranya itu lantang, jelas, pelan, gak usah terburu-buru. Soalnya kebanyakan teman-teman itu pada saat interview user ya, interview sama orang Jepang itu buru-buru, pengennya itu cepat kelar gitu ya. Begitu yang sesuai dengan pengalaman saya gitu kan. Nah kemudian di poin yang terakhir, usahakan teman-teman itu menyiapkan beberapa pertanyaan kepada satsonya gitu kan, supaya itu jadi nilai plus buat kita ya. Jadi intinya kalau misalkan jikosoka udah biasanya kan ada beberapa pertanyaan dari satsonya gitu kan kepada kita. Nah kita itu jangan grogi lur, jangan grogi pada saat ditanya. Biasanya kalau kita grogi, nanti pas mau menjawab harusnya A malah jadi B gitu kan, jadi membelok, jadi nggak sesuai. Misalkan pertanyaannya A ya kita jawab A, jangan bertele-tele, jangan banyak alasan gitu kan, karena orang Jepang itu tahu kalau misalkan kita bohong ataupun apa, orang Jepang itu tahu. Karena apa? Karena orang Jepang itu lebih teliti gitu kan. Nah
Kemudian orang Jepang itu nggak membutuhkan orang-orang pintar lur, orang-orang pintar, karena di Jepang itu orang pintar sudah banyak ya. Yang dibutuhkan orang Jepang itu yang penting kita itu jujur apa adanya gitu kan, pada saat dikasih pertanyaan sama satsonya gitu ya. Jadi kita itu harus jawab dengan jujur apa adanya gitu, jangan dibuat-buat gitu kan. Nah kalau itu udah selesai, usahakan minimal 2 pertanyaan kita ajukan kepada satso, supaya beberapa pertanyaan itu bisa menjadi poin plus buat diri kita sendiri gitu ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi proses magang ke Jepang ya. Semoga bisa segera lolos, karena di Jepang ini sedang membutuhkan tenaga kerja banyak sekali ya, karena benar-benar lagi butuh di Jepang itu ya. Oke lur, jadi video ini sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.